Kita beralih dulu kepada Mansur. Ia pun tiba di harem. Saat ia keluar dari pintu, ia tidak mendapati siapapun di sana. Temannya lalu berkata, mereka telah melarikan diri. Di sisi lain, Dilruba berkata, kita harus melenyapkan para pangeran di saat kita memiliki kesempatan, ibu. Karena dengan begitu, tidak akan ada seorang pun yang akan menghormati seorang sultana jika dia tidak memiliki seorang pangeran. Halime berkata, jangan bodoh Dilruba, kita bahkan belum tahu apa yang terjadi pada Sultan Osman. Kita harus membuat kesepakatan dengan Qasem. Dilruba pun menjawab, lalu siapa yang akan menghentikan Qasem? Apakah kamu pikir dia akan memiliki belas kasih pada kita ketika dia memiliki anak-anaknya? Halime pun menjawab, siapa yang mengatakan dia akan bertemu dengan anak-anaknya lagi? Kita hanya perlu bersabar Dilruba. Kita harus menunggu. Beklemeliyiz. Mustafa'm. Halime pun berkata lagi, Mustafaku, aku sangat merindukannya. Ini sudah bertahun-tahun. Görmeyelim. Kita beralih kepada Mansur. Ia pun tiba di hadapan Davud. Ne oldu Mansur? Davud lalu bertanya, ada apa Mansur ah? Mansur pun menjawab, Sultan Osman, dia telah melarikan diri. Davud pun bertanya lagi, apa maksudmu? Bagaimana bisa? Mansur menjawab, di sana masih ada orang-orang yang setia padanya. Mereka pastilah yang telah membantunya. Tiba-tiba saja Mustafa bicara. Tamam, donanmamı haber edin. Baiklah, kirimkan saja pesan kepada angkatan lautku. Suruh mereka membawakan kapal laut ke halaman. Dengan begitu, kita bisa pergi jauh dan Osman tidak akan menemukan kita. Davud sampai membaca doa melihat adik iparnya yang gila, mungkin untuk menahan dirinya. Clara Osman bulamaz bizi. La havle ve la kuvvete illa billah. Qasem telah kembali ke istana lama. Haji pun melaporkan, Halil dan Husain Pasha kini dalam misi pencarian. Mereka tidak akan membiarkan satu hal pun terlewat. Namun tetap saja, masih belum ada jejak pangeran. Qasem pun menjawab, duduk dan tidak melakukan apapun adalah hal yang paling terburuk. Aisyah kemudian berkata, mungkin kita harus menerima penawaran dari Halime Sultan, ibu, sampai kita bisa memastikan keselamatan dari pangeran. Qasem menjawab, apakah kamu pikir aku tidak memperkirakan akan hal itu, Aisyah? Tapi bagaimana bisa aku mempercayai mereka? Mereka itu tidak pernah menepati janjinya. Aisyah menjawab, lalu apa yang akan terjadi dengan adikku kemudian? Qasem diam, tak bisa menjawabnya. Kita kembali kepada Raja. Ia kini telah berada di dalam sebuah rumah. Raja pun berkata pada Humasa, ini adalah kegilaan Sultana. Bagaimana bisa subjekku mencoba membunuh? Mereka membuatku melarikan diri dari istanaku. Humasa berkata, kita semua tahu siapa yang melakukan hal itu. Dia adalah Qasem Sultan, orang yang kamu panggil ibu. Zulfikar pun membela Qasem. Qasem tidak akan pernah membunuh seorang raja, ucap Zulfikar. Hünkârımızın canına asla kastetmez. Kembali kepada Qasem, Janet pun memberikan laporan bahwa Ali A telah mengirimkannya pesan. Ali mengatakan bahwa mereka telah menyelamatkan raja dan membantu raja melarikan diri. Qasem pun bertanya, jadi di mana mereka? Janet pun menjawab, raja berlindung di rumah Komandan Janisari Ali Aga. Sığınmışlar. Di istana Dilruba, akhirnya Mustafa pun dibawa ke sana dan bertemu dengan Halime. Halime tersenyum senang melihat putranya. Ia segera memeluk putranya yang sangat dirindukannya. Aslanım, kuna hasret. Namun Mustafa tampak tidak mengenali ibunya. Mustafa. Dilruba pun menjelaskan, aku tidak bisa mengatakannya pada ibu. Keadaan Mustafa semakin buruk dari tahun ke tahun. Dia tidak mengenali satupun dari kita. Tanımıyor. Hayır. Halime pun menjawab, tidak, itu tidak benar. Mustafaku mengenali diriku. Putraku mengenali aku. Dia tidak mungkin lupa. Mustafa, ini aku ibumu. Halime terus berbicara untuk meyakinkan Mustafa. Mustafa'm. Benim Mustafa. Valide. Valide.
Oğlum. Benim. Kembali kepada Raja. Raja berkata, aku senang kamu bersamaku, Zulfikar. Tidak lama Kosem tiba di sana. Sultanım. Siz ne arıyorsunuz? Osman pun bertanya, Sultana, mengapa kamu ada di sini? Humasa yang sangat membenci Kosem kemudian berbicara, beraninya kamu kemari, beraninya kamu mengkhianati dinasti kita. Bagaimana kamu bisa serendah itu? Bu kadar alçalabilirsin. Ben hanedana ihanet etmedim. Kosem pun menjawab dengan tegas, aku tidak mengkhianati dinasti dan aku tidak akan pernah melakukannya. Aku tidak sama seperti yang lainnya. Sekarang biarkan aku sendiri bersama Raja. Şimdi beni hünkârımızla yalnız bırakın. Zinhar olmaz. Humasa yang masih belum percaya, ia pun menolaknya. Namun Raja meminta Humasa untuk pergi dari sana. Sultanım. Kembali kepada Davud, Dilruba berkata, ini merusak rencana. Hanya Tuhan yang tahu di mana Sultan Osman bersembunyi sekarang. Apa yang akan kita lakukan, Davud? Davud menjawab, kita akan menemukannya, Sultana. Kita akan. Namun sampai ia ditemukan, Halime Sultan dan adikmu akan dibawa ke barak. Dilruba pun bertanya, mengapa? Bukankah adikku bisa tinggal bersama kami di sini? Davud menjawab, jangan khawatir, Sultana. Mansur A, komandan dari kelompok 65, akan mengatur segalanya. Barak adalah tempat yang terbaik dan kalian akan aman di sana. Burada daha güvende olurlar. Kösem Sultan ne diyor? Davud kemudian menanyakan apa yang dikatakan oleh Kosem Sultan. Dilruba menjawab, dia akan berpikir sampai esok hari. Namun ibuku tidak ingin mencobai Kosem ataupun melukai pangerannya. Tapi aku tidak setuju dengan ibuku. Mereka semua harus mati. Hepsi ölmeli. Davud pun menjawab, orang yang berpikiran hebat akan berpikiran yang sama. Singkatnya, Mustafa dan Halime pun dibawa ke barak. Halime berkata pada putranya agar putranya tidak takut. Kamu tidak perlu khawatir, tidak akan satupun yang melukaimu. Ne lüzum yok aslanım. Hünkârım. Sultan. Mansur menyambut dan berkata, Rajaku, Sultana, ini adalah kehormatan. Davud pun bertanya, apakah ada kabar tentang Sultan Osman? Mansur menjawab, tidak ada. Dia menghilang ke udara. Halime pun menjawab, temukan dia, kalian harus menemukannya sebelum Kosem. Dengan begitu, kita akan semakin kuat. Dan Kosem akan menyetujui persyaratan kita. Şimdi anlaşmaya mecbur kalır. Ali pun berkata, dalam hal apapun, perlu untuk membuat aliansi untuk legitimasi pemerintahan dari Raja. Maka, kalian harus membuat para ulama berada di sisi kalian. Ulema yanımızda olmalı.